Berhijrah itu butuh sama yang namanya kesabaran. Jadi modal dari kita selamat di dunia ini para jamaah itu adalah kesabaran. Sabar di atas taat, sabar di atas ilmu, sabar menuntut ilmu. Ya. Sebagaimana kisahnya Nabi Musa sama Khadir. Nabi Musa datang ke Khadir, Anda mau belajar apa yang telah Allah ya kasih ilmu kepadamu, kata Nabi Musa. Apa yang terjadi? Katanya Khidir, tidak usah komentar, anak ajak kamu tapi jangan komentar. Sampai anak kasih tahu. Kita semua tahu kisahnya di surat Al-Kahfi. Tapi setiap lihat ada aneh-aneh langsung dikomentari sama Nabi Musa. Loh kok begini? Alam akun laka innaka lan tastati'a ma'iya. So, bukan aku sudah bilang kamu tidak akan bisa sabar. Ya. Dijawab. Fakaifa tasbir? Ya. Ala ma lam tuhid bihi khubra. Gimana bisa sabar kalau tidak punya ilmunya? Jadi kita ini tidak akan sabar berhijrah para jamaah kalau kita tidak punya ilmunya. Disuruh belajar tidak mau. Modal niru-niru orang aja. Disuruh hadir kajian kitab, bahas kitab dari awal sampai terakhir, tidak pernah hadir. Hadirnya cuma tabligh akbar setahun 3 kali, sudah merasa paling berilmu. Gimana orang-orang seperti ini mau bertahan saat diterjang sama cobaan? Pondasinya saja lembek. Jadi nanti dia ada potongan video ustadz lain yang ngawur-ngawur sama dia didengerin. Oh ini yang benar kayaknya. Dia terus ngoreksi sekarang. Jadi dosen. Nah kalau ini keras ini enak ini ya lebih syahdu, lebih masya Allah ya. Masya Allah. Semenjak kapan antum menjadi tukang koreksi ustadz? Ya udahlah antum gak usah keras-keras. Kita ambil baiknya buang buruknya aja. Tidak tahu ilmu, dia mau ambil kebaikan, mau buang buruk. Yang mana yang baik, mana yang buruk, dia nggak tahu. Kajian tidak pernah hadir. Masuk akal tidak jamaah? Ayo kita buka ini akal kita sekarang. Dia nggak pernah belajar. Terus dia bisa memilah ini yang baik, ini yang buruk. Ana dulu pernah tanya sama orang. Antum tahu enggak ini yang mensyarah buku ini yang paling bagus apa? Dikasih tahu sama dia. Saat masih kuliah dulu. Oh, coba kamu dengerin ini katanya dia. Ana dengerin. Ana mau pakai sistem ambil baiknya buang buruknya juga ini. Ana sudah mencoba jamaah. Bukan terus Ana ngomong Ana tidak pernah coba. Ana coba. Akhirnya Ana dengerin. Wah luar biasa memang orang ini. Sampai ternyata ada satu poin ya, terkait dengan akidah. Orang ini ngomong sesuatu, Ana kaget. Loh, Ana ulang lagi. Ana dengerin lagi. Loh, kok ngawur ini Ana bilang. Ada satu akidah dia yang melenceng dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Wah ngawur nih Ana bilang. Berarti yang Ana dengerin selama ini mungkin banyak salah. Dicek ternyata betul. Banyak ngawurnya orang ini. Bahkan dari pentolan yang dibangga-banggakan sama musuh-musuh para ahli sunnah wal jamaah untuk membantah ya dakwah sunnah. Dia yang dipakai untuk bantah dakwah sunnah. Itu bayangin. Betapa dahsyatnya orang ini. Anak kemakan, terbawa sama dia. Karena mau pakai sistem ini. Niat anak mau belajar. Tapi karena termakan sama ini, ya sok tahu, ambil baiknya, buang buruknya, hancur semuanya jamaah. Maka para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya dengan adanya kajian ini ya, ya yang bertugas di sini DKM mendatangkan Ustadz Ami di sini ya, bersama Ana di sini tidak lain dan tidak bukan untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ya bukan kita berarti yang paling pintar di antara kalian ya, bukan. Ya, cuman kebetulan aja Ana yang duduk di sini. Mengingatkan, ayo kita perbaiki niat kita berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari yang dasar-dasar, yang gampang-gampang dulu, jangan sampai kita nggak tahu. Ya, konsekuensi syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, ini pegang nih konsekuensi dua ini. Apa konsekuensinya? Pelajari semua sampai selesai.
Jangan modal setengah buku, ya. Pertama kali datang semangat paling depan. Kajian kedua sudah soft kedua. Kajian ketiga soft ketiga. Yang keempat sudah paling belakang. Yang selanjutnya, ma'assalam. Ilal liqa. Sampai ketemu lagi. Ya. Istri anak ndak enak badan. Anak-anak mules-mules. Ya, sepeda motor bannya pecah. Ya. Ada 1000 alasan. Jadi ya ilmunya yang separuh-separuh semua. Diterjang sama fitnah, hancur semua. Nol, habis seperti orang yang tidak pernah belajar sama sekali. Terjadi atau tidak? Kenapa? Ya salahnya kita sendiri. Kita tidak bisa salahin orang, salahnya kita. Belajar semuanya separuh-separuh. Kajian kitab tidak pernah habis. Dan ini penyakit, bukan penyakit baru jamaah. Ini dari dulu sudah hal seperti ini. Sebagaimana ini yang dikisahkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ya, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, beliau cerita dulu saat belajar sama gurunya Syekh Nasir As-Sa'di. Ya, beliau cerita, dulu kita punya kajian sama Syekh Nasir. Jumlahnya kira-kira 30 atau 20 orang. Bahas buku. Hari demi hari, bulan demi bulan mulai berguguran satu demi satu. Satu katanya Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, sampai akhirnya khataman buku itu ya, beberapa hari sebelum khataman sisa 2 orang. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sama sahibnya, sisa 2 orang. Sampai sebelum khataman di hari terakhir sisa beliau sendiri Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan kita lihat dikenang namanya sampai sekarang. Seakan-akan ada masalah kontemporer, beliau sudah jawab, sedangkan beliau sudah meninggal dunia. Dari saking dahsyatnya ilmunya, barokahnya ilmunya. Ikhlas belajar, ingin tahu. Tawadhu sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Haus sama ilmu. Sampai katanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ana dikasih hadiah sama Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, dikasih hadiah apa? Apel. Dari saking di sana adanya cuman kurma sukari saja. Tidak ada apel jamaah. Dikasih hadiah apel. Dan itu diingat sama beliau. Di tengah-tengah padang pasir yang gersang. Di Qasim, di Unaizah. Dikasih apel. Tahun kapan itu ceritanya? Sudah lama. Dan kita lihat sekarang. Terus cetakan. Yayasannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sampai detik ini masih mencetak buku-buku yang keluar dari kajian beliau. Belum selesai. Beliau meninggal tahun berapa? 2001 Ustaz. Nah, berapa tahun sudah? 21 tahun. Dicetak terus buku-bukunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin padahal sudah meninggal orangnya. Kita nggak usah jauh-jauh ke sana. Ya tadi Ustaz Ami bahas Imam An-Nawawi, ya, bahas Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin baru ini. Ya, kita bisa lihat orangnya di YouTube ada. Seperti itu berkahnya ilmunya. Bermanfaat buat Islam dan kaum muslimin. Kenapa? Belajar. Kuncinya para jamaah untuk selamat ya, itu belajar. Dan bersabar di atas itu semua.